Jadi saat sudah keluar ke pasaran, nggak ada komplainan lagi, loh kok berubah, loh kok ini, loh kok itu, kayak gitu. Soalnya itu yang akan mempengaruhi trustnya orang-orang. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Tadi kita udah gerbek pabrik ya, jadi buat Botakers yang belum nonton ya, belum nonton video part satunya di sini ya. Tadi teman-teman jangan sampai kelewatan, kan tadi keren banget ya. Buat teman-teman yang mungkin sebelumnya nggak pernah kepikiran untuk bisnis kosmetik, skincare dan sebagainya, ternyata nggak sesimpel itu ya. Nggak sesimpel itu ya, terutama bukan dari mesinnya sih, tapi terutama dari handling, dari bahan-bahannya, dari kontrolnya, ya dari R&D-nya. Nah, kita hari ini akan lebih bahas lebih dalam tentang industrinya sebenarnya. Ya, industrinya ya. Nah, ini adalah owner dari PT Alpha Victoria Familia. Victoria Familia. Ya, teman bisa lihat di Instagramnya di sini ya. Nanti ya bisa kontak aja langsung. Siap. Nah, udah di industri itu berapa lama dari PT? Kalau misalnya saya sendiri dari tahun 2017. Ya. Tapi kalau ini karena ini adalah family business, papa mama udah mulai dari tahun 90-an. Oh, dari tahun 90-an ya. Jadi historinya ada tuh. Jadi teman-teman nanti kita bisa lihat historinya ya. 90-an. Dan kalau melihat dari kita ngomongin bisnis kosmetik, skincare, itu boomingnya waktu kapan ya? Kalau booming sih udah dari lama, tetap permintaan cukup banyak. Ya. Tapi kalau misalnya tahun 2000-an itu masih didominasi sama brand luar. Jadi brand luar yang bukan lokal brand. Nah, iya, zaman dulu nggak pernah lihat lokal brand kan. Nah, iya. tapi dari tahun 2017-an, 2018-an mulai muncul lokal brand yang udah mulai keren-keren. Contohnya Salsa Kosmetik. wah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bahas mengenai histori Salsa Kosmetik itu udah dari tahun 2005. Tapi kenapa kita mulai 2017, 2018 mulai dikenal banyak orang? Karena yang pertama kita adaptasi ya. Okay. Jadi pas dunia digital, Instagram masuk, terus habis itu marketplace masuk, kita diverse juga yang ikut nimbrung di awal. Yes. Nah, that's why kenapa kita bisa beradaptasi dan bisa survive sampai sekarang. Karena kita ngikutin zaman dan juga yang paling penting sih adalah kita mengetahui permintaan customer itu kayak gimana. Karena kan kita sudah dari lama, tahun 2005. Yeah. Saya akui kalau misalnya tahun 2005 sampai tahun 2015-2016 produknya Salsa Kosmetik itu kualitasnya tidak begitu bagus. Ya. Saya sebagai owner harus mengakui. Yeah. Karena kenapa? Dari feedbacknya, terus habis itu repeat ordernya, terus dari kemasannya, semua menurut saya nggak oke. Dan isi dalamnya juga menurut saya nggak oke. Karena kita kekurangan dari sisi R&D, dari sisi QC kita kekurangan. Nah, mulai dari sana kita melihat nih kekurangan kita di mana, kita perbaikan. Jadi menurut saya yang harus diperbaiki malah internalnya dulu, dalemannya dulu. Yeah. Daripada kita nge-blaming kok nggak laku, terus habis itu di marketing kayak gimana dan segala macam. Tapi menurutku dalemannya paling penting. Formulasi, packaging, kualitas itu paling penting. Nah, mulai dari sana kita benahi, terus kita juga kerjasama sama beberapa KOL yang menurut saya membantu kita. Nah, itu kita sama-sama ini membesarkan Salsa. Sebenarnya kalau kuncinya untuk membesarkan Salsa itu kan adaptasi dari sedini mungkin dengan marketplace ya. Betul. Misalnya waktu zamannya Tokped, Shopee langsung ya. Yeah. Lalu TikTok itu pas awal-awal udah mulai dan kalau nggak salah ingat boomingnya terus waktu itu sempat booming di TikTok banget ya. Betul. Di TikTok
enggak. Ada case tadinya nggak sih yang waktu TikTok tuh produknya tiba-tiba viral waktu di TikTok? Kalau kan karena di TikTok ini masih broad ya, jadi dulu algoritmanya masih belum sekeren sekarang menurut saya. Jadi kalau misalnya tahu tahun 2021-2022 algoritmanya TikTok itu masih orang yang random dari seluruh Indonesia. Orang random seluruh Indonesia. Okay. Jadi tiba-tiba ada yang dansa-dansa tapi dari Papua atau ada day in my life dari Kalimantan misalnya seperti itu. Kan biasanya mereka orang Indonesia akan terpusat ke Jawa saja. Ya kan? Nah, TikTok ini membantu langsung broad ke seluruh Indonesia. Oke. Nah, sekarang kalau dibilang enggak sih, tetap ada kemungkinan atau chance untuk orang-orang yang di luar Jawa untuk tetap viral ya. Tapi nggak se-broad pas awal-awal TikTok ada. Waktu itu Om juga ngerasain nggak? Atau melihat nggak? Saya kurang perhatiin sih tren yang siapa yang bisa viral. Tapi memang waktu zaman COVID itu bisa dibilang ya orang-orang random yang from zero to hero-nya mungkin lebih banyak. Betul. Daripada sekarang. Iya. Setuju. Mungkin lebih banyak artis atau orang dari yang udah besar di influencer dari media lain yang udah mulai masuk, udah mulai fokus, jadi mungkin akan lebih berat sekarang. Karena TikToknya udah bukan di tahap lagi growing, mungkin sekarang udah lebih mature. Ya, lebih mature. Dan ketika kita masuk ke dalam pasar yang lebih mature, mungkin akan lebih susah untuk viral. Lebih susah untuk compete juga. Iya. Tapi kalau ngomongin secara marketplace, masih lebih mudah di TikTok daripada di platform yang lain. Betul. Karena TikTok masih lebih baru. Masih lebih baru. Ya. Setuju. Berarti sebagai di sini kan sebagai PT Maklon ini brand-brand yang masuk yang dari zero to hero-nya itu seperti apa sih kisahnya kalau boleh sharing? Jadi dan masih bisakah dengan persaingan dan kompetisi tadi kan sebenarnya udah Shopee udah mature, TikTok juga sekarang udah lebih susah, masih bisa nggak sih? Aku buat sharing sendiri. Kalau kita bahas mengenai bisa atau tidaknya dulu, menurut saya masih bisa. Masih bisa. Tapi masih bisanya ini tetap kita harus belajar mengenai marketing yang tren sekarang seperti apa. Terus apakah ada keunikan dari produk tersebut? Okay. Dan juga story yang kita bisa untuk represent produk tersebut. Itu menurut saya penting. Nah, kalau misalnya dibilang contohnya kita di sini ya ada salah satu owner yang saya kenal, dia mulainya bahkan dari 500 atau 1000 pas awal-awal kita 500 sudah diikuti. 500 waktu itu saya buka. Karena 500 udah ditutup ya, sekarang 1000. Kalau tunggu waktu lagi nanti, mungkin naik. Soalnya kenapa? Pas yang waktu itu kita buat 500, memang saat kita nge-prepare mesin dan segala macamnya, terus habis itu bahan baku. Nah sekarang MOQ-nya itu semakin tinggi. MOQ dari bahan baku tersebut. Karena bahan bakunya kita kan juga memakainya yang bukan abal-abal ya, bukan yang beli kiloan. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Karena kalau misalnya kita lihat dari dulu sampai sekarang, brand yang survive adalah brand yang mempunyai produk dengan stabilitas yang kuat. Nah, jadi kunci untuk sukses kalau dari sisi produknya harus berkualitas dan stabil. Jadi nggak dari formulasinya. Jadi saat sudah keluar ke pasaran, nggak ada komplainan lagi, lo kok berubah, lo kok ini, lo kok itu. Soalnya itu yang akan mempengaruhi trustnya orang-orang. Awalnya cocok, akhirnya nggak cocok. Itu berarti untuk menjaga viralitas dari produk itu, produknya itu harus berkualitas. Dan itu kunci pertama. Kalau kunci kedua apa? Tadi kita bahas mengenai story dari brand. Itu tidak boleh sembarangan. Dalam artian
tidak hanya mengejar viral saja. Apakah seorang influencer punya kesempatan yang lebih besar daripada yang orang biasa yang punya brand? Enggak sih. Menurut saya saat owner brand atau ya owner brand, kita bahas owner brand yang dia tidak melakukan personal branding, ya, tapi dia mempunyai tim yang bisa bareng-bareng membuat storytelling yang kuat, menurutku itu juga powerful. Berarti nggak harus ya teman-teman itu seorang influencer untuk punya brand yang bagus. Yang penting didukung sama tim yang kuat. Tim yang kuat. Seorang influencer pun harus didukung sama tim yang kuat juga sih. Juga sama ada. Cuma mungkin biaya marketingnya lebih murah sedikit. Iya, lebih murah sedikit. Betul. Ya. Karena kan sebenarnya kan sama, waktunya juga habis untuk bikin konten. Ya. Sebenarnya sama aja. Tergantung dari kita mau buatnya seperti apa. Nah, itu kan berarti kuncinya pertama story, kedua produk yang kuat. Ada yang lain nggak? Yang menurutnya penting antara brand yang berhasil dan brand yang kurang berhasil. Story ini mengatur mengenai uniqueness, USP-nya ya. USP-nya. Terus branding juga penting, kualitas sama ini adaptasi menurut saya. Adaptasi. Jadi dalam artian kadang kan kita ignorance terhadap sesuatu perubahan yang cepat. Ya. Nah, menurut saya saat kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru, itu akan membuka pemikiran kita lebih jauh. Jadi contoh misalnya kenapa salsa kosmetik bisa berhasil? Karena saat itu kita masuk momentum yang pas saat TikTok masuk. Terus TikTok Shop juga buka, kita juga mempelajari itu secara cepat. Akhirnya kita adaptasi dan langsung juga ngikutin arusnya. Itu sih. Jadi kita tidak boleh terlalu ignorance, tapi kita kalau misalnya memang tidak works, berarti kita memang harus mencari jalan yang lain. Tapi kalau misalnya tidak dicoba, gimana caranya kita bisa cari jalan yang lain?